Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi'ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wonten ngasanipun sesepuh tokoh masyarakat sedaya ingkang hormati, takmir pengurus mushola An-Nur dengan hormati ugi ibu, bapak-bapak, para rawuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo pada minggu kita sarang-sarang mengulang kembali kajian kemarin, yaitu kitab Bidayatul Hidayat atau Bidayah Al-Hidayah yang ditulis oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Al-Ghazali lahir tahun 1058 Masehi atau 450 Hijriah, dan beliau wafat tahun 1111 Masehi atau 505 Hijriah. Jadi usia di dunia kurang lebih 53 tahun, namun sungguh sangat bermanfaat umurnya, ilmunya, kitab-kitabnya, puluhan kitab karya beliau dimanfaatkan oleh ulama-ulama dunia ini sampai sekarang. Jadi sudah kurang lebih berapa abad ini? 10 abad ya, 1000 tahun lebih. Kitab-kitabnya masih dimanfaatkan oleh para ulama sedunia, oleh ulama-ulama Indonesia juga termasuk. Kali ini kita akan mengulas kembali bab adab siam, adab tentang puasa, yang dalam kitab ini tertulis di halaman 58, 59 dan juga 60. Karena sebagian sudah kita baca kemarin, maka kita baca sekilas yang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu kam min shaimin laisa lahu min syamihi illa ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa namun mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga, lapar dan haus. Dalam redaksi yang lain isinya sama, hanya sedikit berbeda kalimatnya. Rubba shaimin laisa lahu jaza illa ju' wal atash. Bisa babi adamu kafal jawarihi. Adamu kaful jawarihi. Kenapa kok hanya mendapat lapar dan haus saja, tidak mendapat pahala puasa? Karena sebabnya adalah tidak adanya penjagaan atau hati-hati terhadap anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya tidak dijaga, tidak dipelihara, tidak berhati-hati, sembrono, sehingga puasanya hanya dapat lapar dan haus saja. Sembrono menggunakan anggota tubuh terhadap hal-hal yang sifatnya makruh yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah, yang pada umumnya malah dibenci oleh beberapa manusia, juga benci kalau dimanfaatkan, yang digunakan tidak pada semestinya. Bapak bisa hormati, dalam konteks yang lain di kitab ini, bal tamamus shaim, akan tetapi sempurnanya puasa itu bikafil jawarihi, dengan menjaga, memelihara anggota tubuh kuliha, semuanya, anggota tubuh dijaga semuanya, sehingga puasa kita bisa sempurna. Apa saja yang perlu dijaga? Minas sam'i, dari pendengaran kita jaga telinga kita agar tidak mendengarkan perkara-perkara yang sifatnya makruh atau tidak disukai Allah dan Rasulnya, juga tidak disukai oleh kebanyakan manusia.
yang sifatnya makruh, karena makruh itu kalau diulang-ulang akan lebih dekat kepada haram. Wal basari, dan juga menjaga pandangan kita dari hal-hal yang makruh pula. Wal lisani, dan menjaga lisan kita, lidah kita, bibir kita, tidak hanya menjaga dari hal-hal yang masuk ke dalam mulut, tapi juga menjaga hal-hal yang keluar dari mulut kita. Biasanya orang-orang puasa itu hanya menjaga sesuatu yang akan masuk ke mulut. Hati-hati jangan masuk ke mulut, tapi tidak menjaga yang keluar dari mulut, alias ucapannya sembrono. Jadi kalau yang dijaga hanya yang masuk, itu membatalkan puasa, tapi yang keluar ternyata membatalkan pahala puasa. Wal yadi, dan menjaga pula tangan, anggota tubuh kita, tangan dijaga pula agar tidak melakukan hal-hal yang sifatnya makruh ataupun bahkan yang haram. Kalau sampai haram jelas-jelas tidak hanya membatalkan puasanya, tapi dosanya juga bertambah. Warisli, dan menjaga pula kaki kita ini agar puasa kita sempurna. Kita jaga semua anggota tubuh wal ghairiha, dan selain itu juga anggota tubuh kita yang lain perlu dijaga agar puasa kita bisa sempurna, sehingga tidak hilang pahala puasa itu. Rugilah kalau puasa dari subuh sampai maghrib tapi hanya mendapat lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Yang dari al-fadul ain anil nadari ilal makari wa ila kulli ma yashghul. Kita perlu juga ingat untuk menjaga pandang kita dari memandang sesuatu yang sifatnya makruh, wa ila kulli ma yashghul, dan semua yang menjadi lupanya hati kita terhadap zikir Allah. Wa ila kulli ma yashghul qalbi an dzikrillah ta'ala, pandangan yang menyebabkan hati kita jadi lupa zikir pada Allah, itu termasuk perlu dijaga. Jadi tidak hanya memandangnya haram, tidak hanya memandang aurat orang lain, namun juga memandang hal-hal yang menyebabkan hati kita lupa ingat pada Allah, lupa zikir pada Allah. Itu perlu dijaga. Sebaiknya puasa dengan hati selalu ingat pada Allah SWT. Hati selalu ingat pada Allah, zikrullah, sehingga tidak ada sesuatu yang menyebabkan hati ini lupa. Mungkin ada orang yang lupa zikir gara-gara nonton bal, lupa pada Allah nonton sepak bola. Saat puasa asik nonton pelawak, misalkan pelawak, kan asik dengan pelawak itu, sehingga lupa zikir pada Allah. Yang menyebabkan hati lupa zikir pada Allah itu adalah hal-hal yang mengurangi pahala puasa, bahkan membatalkan datangnya pahala puasa. Wal lisani anil taqli bima la ya'nika, menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang tidak berguna, yang muspro, ataupun ucapan-ucapan yang menyinggung perasaan orang lain, bahkan yang menyakiti hati orang lain, ucapan-ucapan yang jorok, yang kotor, yang sifatnya saru, yang tidak pantas diucapkan, itu perlu dijaga pula. Tidak hanya yang masuk dalam mulut, tapi yang keluar dari mulut juga kita jaga. Wal udhun anil istimai ila ma haramallahu ta'ala, jaga pula telinga dari mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Fainal mustami syarikul liqa'il, karena pendengar itu sama kedudukannya, ya, bersekutu dengan orang yang berbicara, yang mengatakan, yang berucap sama. Misalkan si fulan ngerasani orang lain, maka si fulanah yang mendengarkan sama saja pahala dosanya dengan yang berbicara. Sehingga disampaikan final mustami syarikun lil qail, sesungguhnya pendengar itu
sama bersekutu dengan orang yang berbicara. Maka hati-hati pula kita dalam menjaga telinga kita saat puasa ini. Jangan sampai kita rugi, tidak mendapat pahala gara-gara tidak menjaga telinga kita, tidak mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat kita mau, yang mendatangkan dosa kita mendengarkan. Kafu jami'il jawarihi, juga kita menjaga semua anggota tubuh kita, kama kafu batni wal farji. Kita menjaga pula perut kita. Perut perlu dijaga agar tidak kemasukan hal-hal yang membatalkan puasa atau membatalkan pahalanya puasa. Kadang yang membatalkan puasa itu dianggap hanya sesuatu yang masuk lewat mulut saja, padahal lewat lubang tubuh yang asli ini, yang ada ini, dengan sengaja memasukkannya itu juga membatalkan puasa kita. Kalau suntikan kan tidak lewat lubang tubuh yang ada di bawah, ada 2 lubang, di atas ada 2, 3, 4, 5 lubang. Di atas ada 2 lubang telinga, 2 lubang mata, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, 7 di atas, 2 di bawah, yang tidak boleh dimasuki sesuatu sehingga membatalkan puasa. Puasa batal, pahalanya juga ikut batal. Perlu dijaga perut kita. Dan terakhir farji. Farji itu ya di bawahnya perut itulah, kelamin itu dijaga agar tidak brutal kemana-mana. Nah, kalau biasanya yang punya pasangan yang umur sudah setua saya ini sudah nggak brutal lagi, sudah terkendali, tidak seperti yang baru-baru likuran atau baru saja berjumpa, baru saja bertemu, berkumpul, itu sudah nggak tahan lagi. Sehingga kalau bisa nikah itu tidak bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan nanti nggak tahan, nggak kuat, nanti puasanya jadi sering batal nanti. Kalau bisa nikahnya ditunda setelah Ramadan lah nanti. Nikahnya Ramadan nggak apa-apa, tapi bertemunya jangan bulan Ramadan ya. Setelah bernikah Ramadan nikah terus bisa, yang satu berangkat ke Mesir, yang satu tetap di Indonesia kan. Biasa mau pergi ke luar negeri nggak apa-apa. Kalau nikah terus kumpul di bulan Ramadan itu khawatirnya nanti siangnya jadi nggak puasa, nggak tahan. Khamsun yustirna so'in, 5 perkara yang membatalkan pahala puasa lagi nih. Ini jadi hadisnya seiring kalimat tulisan Imam Ghazali ini seiring dengan yang tadi disampaikan di atas. Al-kadhib, dusta, bohong ini juga membatalkan pahala puasa. Bohong al-kadhib. Padahal banyak orang yang suka bohong, dirasa bohong itu hal yang wajar-wajar saja, tidak mendatangkan dosa, tapi sebenarnya dosa besar bohong itu. Kok bisa dosa besar, Pak? Ya iyalah, karena dalam hadis yang lain kan Nabi menyampaikan ayatul munafiki salasun idza hadasa kadzaba. Salah satu tanda orang munafik kan berdusta, bohong. Maka munafik kan dosa besar munafik. Maka hati-hatilah, jangan sampai bohong. Bohong ini membatalkan pahala puasa kita. Biasanya yang suka bohong itu ibu pada anaknya biasanya. Ini rasa ojo jajan ini anu kok. Itu enggak enak, biasanya enak. Ngapusi anaknya. Ngapusi cek umpetana. Sok ngapusi anaknya. Ini hati-hati, ibu tidak ngapusi anak lagi. Nah, gimana cara menyelimurkan tapi tidak ada unsur kebohongan di dalamnya, tidak ada unsur kebohongan sedikit pun. Jadi membolak-balik kata, bersilat lidah, tapi tidak ada unsur bohong di situ. Hanya ada unsur yang membuat anak itu tidak jadi mengarah membeli, arahkan pada yang lain, bicara yang lain lah. Yang penting kita berusaha untuk tidak ada unsur kebohongan di dalamnya. Karena al-kadhib termasuk yuftir nasoin, membatalkan pahala puasa. Wal ghibah, yang kedua adalah ghibah. Ghibah atau gosip atau menggunjing atau
apa ngerasani ini apalagi ini. Jadi saat gibah ini yang mustami syarikun lil qail, pendengar sama sekutu, sama sekongkol dengan yang berbicara gibah ini, maka dosanya sama antara yang berbicara dan yang mendengarkan. Wa namimah dan namimah yang lebih mendekati pada fitnah, karena seringkali namimah itu menceritakan keburukan orang lain dan belum tentu itu benar terjadinya. Kalau belum tentu terjadinya menghibah, kalau belum tentu terjadinya menjari ini katanya ketoe sepertinya, itu kan belum tentu. Sehingga itu mendekati fitnah, itu juga termasuk yuftir nasoim. Wal yaminil kadibah, dan sumpah palsu, saksi palsu, itu juga termasuk hal yang membatalkan puasa. Di mana biasa terjadi saksi palsu? Di persidangan. Sumpah palsu biasa terjadi di mana? Seringkali terjadi di meja hijau. Ya, karena kadang-kadang pengacara atau advokat itu kadang-kadang juga ngajari saksi palsu untuk menjawab dengan jawaban-jawaban palsu. Kadang-kadang disetel oleh pengacara juga agar menang dalam persidangan. Nanti kalau hakim tanya begini, kamu jawabnya begini ya. Nanti kalau hakim tanya begitu, jawabnya begitu ya. Nah, kadang-kadang seperti begitu, sehingga terjadi kemenangan dalam sidang. Maka saksi palsu, sumpah palsu itu juga selain dosa besar membatalkan puasa juga. Oleh karena itu hati-hati kalau di saudara-saudara kita ada yang jadi advokat atau jadi pengacara untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya bohong seperti itu. Kalau diajak jadi saksi juga berusaha untuk tidak mau menjadi saksi yang berbohong. Jadi saksi ya saksi apa adanya, nyata, disampaikan kenyataannya. Ya. Istri saya pernah diajak oleh pengacara karena masih saudara, yang di sidang juga saudara juga, masih saudara, sehingga diajari untuk jawab seperti tadi. Istri saya nggak mau, aku nggak mau jadi saksi ya, daripada aku bohong di dalam persidangan, lebih baik aku nggak jadi saksi aja, tuh ganti aja saksinya, jangan saya, begitu. Kan kamu yang lebih tahu ceritanya, tapi aku lebih tahu ceritanya. Kalau aku menceritakannya sebenarnya bisa, kalau disuruh membolak-balik seperti itu nggak mau aku. Nah, seperti itu. Yang kelima, wanadoro bisyahwat, memandang dengan syahwat, hawa nafsu mengikuti. Jadi ini termasuk 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Kita yang sudah tahu seperti ini berusaha untuk tidak sampai batal pahalanya. Puasanya tetap, tapi pahalanya batal kan rugi, hanya lapar dan daga hasilnya. Bapak Ibu saya hormati, kelanjutan di bawahnya adalah innama saumu, sesungguhnya puasa itu junatun, menjadi perisai, benteng bagi kita, benteng dari segala maksiat, benteng dari segala dosa, benteng dari berbagai hal-hal yang tidak disukai orang lain lah. Junatun fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfusu, maka apabila salah seorang di antara kalian itu berpuasa, janganlah melakukan perdebatan ayel-ayelan yang mana di dalam ucapan itu biasanya keluar hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Kalau terjadi perdebatan ayel-ayelan itu biasanya keluar kalimat-kalimat yang tidak berguna, tidak bermanfaat, bahkan kadang-kadang keluar hal yang bohong juga. Hati-hati, wala yarfusu, tidak berdebat, tidak usah ikut ayel-ayelan. Kalau ada yang ayel-ayelan tinggal sajalah atau dialihkan pembicaraannya. Wala yarsuku, dan jangan pula bertindak fasik, hal-hal yang bermaksiat, yang ada unsur kemaksiatan itu kan fasik, berarti tidak tinggalkan. Wala yarsuku, wala yajhalu, dan jangan bertindak bodoh, yang enggak pantas dilakukan lah. Itu sepertinya orang bodoh, nggak berakal, orang nggak berakal, orang nggak waras,
bertindak bodoh. Jadi kalau puasa itu menjadi benteng, maka adalah hal-hal yang seperti tadi ditinggalkan sehingga membentengi diri kita dari bertindak bodoh, dari berdebat, ayel-ayelan, dari maksiat kecil maupun maksiat besar, maka akan membentengi diri kita betul-betul. Kalau itu terjaga terus, tidak hanya waktu puasa saja, tidak hanya pas puasa, tapi jaga terus, maka insya Allah kita termasuk orang yang dikehendaki Allah dalam kebaikan. Kalau Allah menghendaki seseorang dalam kebaikan, kita jadi orang apa ya? Tak jadi orang soleh. Kalau Allah menghendaki kita jadi orang soleh, maka kita dibimbing oleh Allah selalu dalam kebaikan, senang berbuat baik, senang datang ke majelis ilmu, senang berkumpul dengan orang-orang soleh, senang ngaji, senang beramal kebaikan. Itu kalau Allah menghendaki seseorang jadi orang soleh. Tapi kalau menghendaki seseorang itu jadi orang yang tidak soleh, ya dibiarkan oleh Allah orang itu mengabaikan waktunya dengan hilang dengan percuma, kumpul dengan orang-orang yang kurang baik, kemudian bertindak bodoh, suka ayel-ayelan juga dan sebagainya. Dibiarkan oleh Allah, tidak ditegur sama sekali kalau Allah memang menghendaki seseorang itu menjadi orang yang tidak soleh. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Likulli syai'in babun, wa babul ibadati shaum." Likulli syai'in babun, segala sesuatu ada pintunya. Segala sesuatu ada pintunya. Wa babul ibadah as-shaum. Pintunya ibadah adalah berpuasa. Puasa termasuk pintu dari berbagai macam ibadah. Karena tadi dia menjaga macam-macam itu, menjaga berbagai macam yang membatalkan puasa, menjaga yang membatalkan pahala, menjaga segala anggota tubuh kita, menjadi membentengi diri sehingga menjadi pintu untuk melakukan berbagai ibadah. Sadar Rasulullah SAW begitu, likulli syai'in babun, babul ibadah itu shaum. Waqala Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bersabda, qala ta'ala fil hadis qudsi. Allah SWT menyampaikan pada hadis qudsi, tidak dalam Quran, tapi dalam hadis qudsinya, kullu hasanatin bi'asri amsalihha. Kullu hasanatin, semua kebaikan itu dibalas oleh Allah bi'asri amsalihha, dengan 10 pahala kebaikan yang semisal. 10 hasanah, semua kebaikan dibalas oleh Allah bi'asrin, 10 amsalihha, balasan yang semisal. Ila sab'ima'atin dikfin, sampai 700 kali lipat. Jadi pahalanya Allah berikan 10 sampai 700 kali lipat. Itu menandakan Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Allah Karim, sangat pemurah Allah itu. Tidak main-main balas siji, kebaikan satu balas satu, kebaikan dua balas dua, enggak. Satu dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Ini Allah yang bersabda, lewat Allah berfirman, lewat sabda Nabi, sehingga jadi qudsi begitu. Illa shaum, kecuali puasa. Amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan itu dibalas Allah antara 10 sampai 700 pahalanya, kecuali puasa. Kalau puasa tidak segitu. Fa'innahu li, karena puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzibi, sehingga akulah yang akan membalasnya. Tentunya tidak hanya 10 sampai 700. Jazaan kasiron, dengan balasan yang lebih besar dari itu. Jumpa dengan Allah itu kan balasan sangat luar biasa, kecuali Allah. Karena risau ini farhatun indal iftar, farhatun indal liqa'i rabbi. Bagi orang puasa memiliki 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah saat berbuka, ini yang saya dinanti-nanti. Kurang berapa menit lagi ya, bolak-balik nengok jam, bolak-balik nengok, nyari-nyari di TV, nyari di radio, nyari di internet. Kok nggak ada berapa, kurang berapa menit tuh azan yang paling ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin saat puasa adalah azan maghrib. Yang lain tidak terlalu ditunggu lah, subuh nggak terlalu ditunggu. Bahkan kadang-kadang ada yang
kok susu subuh tuh aku ngadu rampung ya sahur ya buru-buru subuh kadang-kadang begitu. Tapi kalau maghrib sangat ditunggu-tunggu adanya. Yang ada maghrib yang paling terkenal adalah saat saat ada maghrib yang paling terkenal. Lil jannati babun yuqalu lahu rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Dan bagi surga itu ada sebuah pintu yuqalu lahu rayyan, yang dinamakan pintu ar-rayyan, pintunya rayyan. La yadkhuluhu, tidak bisa masuk melalui pintu itu illa shaimuna, kecuali orang-orang yang berpuasa yang bisa melalui pintu rayyan itu untuk masuki pintunya. Jadi pintu surga kan memang banyak, jadi yang terkenal pintu itu. Kata Ibnu Sarmadi itu adalah bab awal. Adapun alqis usani, bab yang kedua dari adab usoim itu terbelah dua. Adab puasa terbelah dua. Tadi yang pertama itu yang saya sampaikan, yang kedua, bagian kedua adalah fi istinabil ma'asi, yaitu menghindari maksiat mata, telinga, lisan, menghindari maksiat yang lahir, yang dohir. Nah, orang muslim itu wajib menghindari maksiat mata, telinga, lisan, wajib dihindari. Kenapa? Karena maksiat adalah perbuatan dosa yang dilarang dan diharamkan oleh syariat Islam, baik dalam Al-Quran, Sunnah maupun ijtihad para ulama yang memahami Quran dan hadis, semuanya mengharamkan sehingga maksiat perlu dihindari. Oleh karena kita sudah mendekati waktu berbuka, mari kita zikir bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sudah masuk waktu maghrib, mari kita akhiri kajian pada hari ini dengan membaca doa kafaratul sama-sama. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.